Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Aprianto Mokorenseho, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia Angkatan 2 Kelompok 2 tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Manado. Pada podcast Learning Journal kali ini, saya akan membagikan pengalaman belajar saya, yakni secara sinkronus maupun asinkronus pada materi manajemen ASN. Kenapa sinkronus dan asinkronus? Pembelajaran yang ditetapkan oleh LAN RI pada pelaksanaan Latsar tahun ini, khususnya blended learning, memudahkan kita peserta Latsar untuk memahami secara mendalam tentang materi-materi pembelajaran itu sendiri. Misalnya pada pembelajaran materi manajemen ASN, secara sinkronus kita diberikan penguatan-penguatan materi secara virtual oleh Bapak Ahmad Domu lewat Zoom Meeting, di mana pembelajaran kami memuat tentang bagaimana sih ASN yang dibutuhkan dan sejauh mana ASN berperan dalam dunia kerjanya. Secara utuh materi disampaikan dengan penjelasan sistem manajerial ASN yang bertujuan untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini tentunya akan menunjang pada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan akan selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman yang selalu saja berubah-ubah, atau istilah kerennya adalah ASN di era VUCA. Apa itu VUCA? VUCA adalah singkatan dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Kita dihadapkan pada kondisi di mana terjadi perubahan skala besar, volatility, kesulitan melakukan prediksi secara akurat, uncertainty, kerumitan, tantangan, akibat berbagai faktor yang saling terkait, complexity, dan ketidakjelasan suatu kejadian dengan mata rantai akibatnya, ambiguity, atau yang disebut dengan kriteria VUCA. Situasi lingkungan yang hadir serba tidak pasti, fluktuatif, kompleks, sulit diprediksi, dan kebenaran realitas bersifat subjektif. Tantangan aparatur sipil negara atau ASN dalam menghadapi era VUCA ini tentu tidak mudah. ASN harus mempunyai kompetensi yang mumpuni agar dapat merespon perubahan yang terjadi di era ini. Apalagi ASN memiliki peran yang sangat krusial, yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oleh sebab itu, ASN tidak hanya menghadapi era disrupsi digital yang mengguncang dunia, tetapi juga harus melakukan perubahan mindset sebagai respon yang tepat dalam menghadapi dunia yang berubah secara cepat, terutama di era pandemi seperti saat ini. Pada sesi selanjutnya, kami dipahamkan dengan kedudukan ASN, di mana pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa ASN itu sesuai dengan jenisnya terbagi atas dua, yakni PNS atau Pegawai Negeri Sipil dan P3K, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak, di mana keduanya hampir sama dalam proses kinerjanya. Namun yang membedakannya adalah kalau PNS tidak terikat dengan perjanjian kontrak, sedangkan P3K diikat dengan perjanjian kontrak dalam jangka waktu yang tertentu. Pada peranannya, ASN diikat dengan kode etik dan kode perilaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta mengatur perilaku pegawai ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma. Selain itu, ASN juga memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi sebagai konsekuensi dari tugas yang diembannya sebagai ASN. PNS memiliki hak yang pertama gaji, tunjangan, dan fasilitas, kemudian cuti, kemudian jaminan pensiun dan jaminan hari tua, kemudian perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K memiliki hak yang pertama gaji, tunjangan, dan fasilitas, kemudian cuti, dan perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban ASN meliputi PNS dan P3K, yakni yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah yang sah.
Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, melaksanakan tugas kedinasan dan menunjukkan integritas dan keteladanan. Juga menyimpan rahasia jabatan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pada pembelajaran asinkronus, kami diberikan tugas untuk melakukan observasi terhadap kementerian atau lembaga instansi pemerintah dalam proses sejauh mana manajemen ASN telah diberlakukan pada instansi tersebut. Dan kami pada kelompok 2 mengambil Kementerian Agama sebagai lokus observasi kami untuk kemudian meneliti dan melakukan observasi sejauh mana Kementerian Agama telah melakukan manajemen ASN dalam instansi tersebut. Demikian podcast Learning Journal kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.